ちは。私は LPK ブディア軍Minataraの先生です。メンシーです。皆さんお元気ですか？今日は何曜日ですか？何月何日ですか？はい、皆さん今日は第21課の文法を説明します。Hari ini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di pelajaran ke-21. Pola kalimat yang ada di pelajaran ke-21 ada 4 bagian. Minasan, gambarimashou. Hai, mazu 1番です。Yang pertama, di sini kita menggunakan bentuk biasa, kemudian disusul dengan partikel to omoimasu. Bentuk biasa to omoimasu. 次、2番です。Yang kedua, di sini ada kalimat atau bentuk biasa, kemudian to imasu. Kalimat atau bentuk biasa to imasu. 次、3番です。Yang nomor 3, di sini ada kata kerja dan kata sifat i. Ini menggunakan bentuk biasa. Kemudian kata sifat na dan juga kata benda sebetulnya sama menggunakan bentuk biasa, tapi apabila positif ini da-nya dihilangkan. Kemudian setelah mereka semua dibuat dalam bentuk biasa, bertemu dengan desho. Jadi kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda dibuat dalam bentuk biasa, kemudian bertemu dengan desho. Segi, 4番です。Yang nomor 4, di sini ada kata benda satu, di mana kata benda satunya ini berupa tempat. Kemudian partikel d, kata benda 2. Kata benda 2-nya ini berupa kata benda aksi, satu kegiatan. Kemudian ga arimasu. Kata benda satu tempat d, kata benda 2 aksi ga arimasu. Hai minasan, kita ke pola kalimat yang pertama di pelajaran ke-21. Di sini ada bentuk biasa to omoimasu. Oke, bentuk biasa yang dimaksud di sini adalah berlaku untuk semuanya. Maksudnya adalah berlaku untuk kata kerja, kata sifat i ataupun kata sifat na, dan juga untuk kata benda. Baik yang positif, negatif, lampau, ataupun non-lampau. Jadi semuanya menggunakan bentuk biasa. Kemudian to omoimasu. Pola kalimat ini mempunyai 2 maksud. Yang pertama atau yang a di sini kita adalah tentang menyatakan perkiraan atau menyatakan dugaan terhadap sesuatu hal. Kita lihat rei 1番. Contoh kalimat yang pertama di sini adalah saya kira besok turun hujan. Ashita ame ga furu to omoimasu. Oke, minasan kita lihat di sini bahwa tadi bentuk biasa ada furu, kata kerja kelompok 1 furimasu. Menjadi bentuk biasanya adalah furu. Kemudian to omoimasu. Ini ada sebuah partikel yaitu partikel to. Sama dengan yang ini. To omoimasu. Nah, di depan partikel to itu adalah hal yang dinyatakannya. Maksudnya adalah yang ini kan tentang perkiraan, menyatakan tentang dugaan. Di depan partikel to ini adalah dugaannya. Ya, jadi ashita ame ga furu to omoimasu. Furu dari kata kerja furimasu, bentuk biasanya adalah furu. Nah, ini kan minasan menduga-duga, mengira-ngira, belum tentu terjadi. Jadi kalau yang namanya dugaan itu hanya bisa dilakukan, belum tentu terjadi. Seperti itu. Kemudian kita lihat rei 2番yang kedua. Di sini ada saya kira saudara Ica sudah pulang. Bahasa Jepangnya adalah Icha-san wa
mokaeta to omoimasu. Minasan perhatikan, di sini ada kaeta. Ini masih tentang kata kerja, tapi kata kerjanya menggunakan kata kerja lampau. Sudah pulang. Mokaeta. Tetap, meskipun dia kata kerja lampau, tapi menggunakannya dalam bentuk biasa. Jadi kaeta to omoimasu. Icha-san wa mou kaeta to omoimasu. Saya kira saudara Ica sudah pulang. Nah, itu adalah tentang menyatakan satu dugaan atau menyatakan satu perkiraan terhadap sesuatu hal. Kita langsung ke yang berikutnya, yaitu masih tentang bentuk biasa to omoimasu. Tapi untuk yang B atau yang kedua, di sini adalah menyatakan suatu pendapat. Menyatakan satu pendapat diri kita. Jadi kita mempunyai pendapat terhadap sesuatu hal. Ya, jadi pendapat pribadi, pendapat orang pertama. Kita lihat di sini rei ichiban. Menurut saya, makanan Jepang enak. Bahasa Jepangnya adalah Nihon no tabemono wa oishii to omoimasu. Minasan lihat di sini ada oishii. Ini adalah merupakan kata sifat i. Oishii itu bentuk sopannya adalah oishii desu. Tapi karena menggunakan bentuk biasa, jadi hanya oishii. Kemudian to omoimasu. Nihon no tabemono wa oishii to omoimasu. Ini merupakan pendapat saya. Belum tentu sama pendapatnya minasan ataupun misalkan pendapatnya orang lain. Jadi namanya pendapat seseorang, pendapat pribadi. Kita lihat rei niba. Yang kedua di sini, menurut saya saudara Yamada tampan. Bahasa Jepangnya adalah Yamada-san wa hansamu da to omoimasu. Minasan lihat di sini ada hansamu da. Hansamu merupakan kata sifat na, di mana bentuk biasanya adalah hansamu da dari hansamu desu. Bentuk biasa. Jadi di sini ada da-nya. Hansamu da to omoimasu. Yamada-san wa hansamu da to omoimasu. Menurut saya, saudara Yamada tampan. Balik lagi, namanya satu pendapat itu tidak mesti sama dengan orang yang lain. Karena yang saya pikir itu ganteng, belum tentu menurut orang lain itu juga ganteng. Hai minasan, kita lanjutkan untuk rei sambang. Di mana rei sambang ini merupakan contoh kalimat tanya. Hai, di sini ada si A berdiskusi atau menanyakan tentang satu hal kepada si B, si C, dan juga si D. Hai, kalimatnya adalah bagaimana menurut Anda tentang kereta super kilat Jepang? Di Jepang itu ada yang namanya kereta super kilat. Kereta super kilat itu pasti cepat, bukan ya? Nah, bahasa Jepangnya adalah Nihon no Shinkansen ni tsuite dou omoimasu ka? Biasa perhatikan di sini ada dou omoimasu ka? Untuk kalimat tanya menanyakan satu pendapat orang lain, ini menggunakan do. Do itu bagaimana. Omoimasu itu pendapat. Bagaimana pendapat Anda? Do omoimasu ka? Untuk kalimat tanya, itu tidak perlu ada to di sini. Tidak do to omoimasu ka? Tidak. Jadi ketika kalimat tanya, itu langsung do omoimasu ka? Kemudian di sini ada ni tsuite. Ni tsuite ini adalah tentang. Tentang apa kita menanyakannya? Yaitu Shinkansen, kereta super kilatnya Jepang. Nihon no Shinkansen ni tsuite dou omoimasu ka? Misalkan jawaban dari si B, menurut saya bersih tapi mahal. Kirei desu ga takai to omoimasu. Ini desu ga ini menyatakan satu yang berlawanan, positif dan juga negatif.
Nah, jawaban dari kalimat tanya do omoimasu ka tetap di sini ada partikel to-nya. Karena ini menyatakan pendapat dari si B. Menurut saya bersih tapi mahal. Kirei desu ga takai to omoimasu. Meskipun dalam kalimat tanya tidak ada partikel to, tapi ketika menjawab satu pendapat, partikel to-nya akan muncul kembali. Bla 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 to omoimasu. Nah, ini merupakan pendapat dari si B. Lalu si C memberikan satu tanggapan. Misalnya si C, saya rasa juga begitu. Si C ini setuju dengan pendapatnya si B. Bahwa menurut si C juga kereta super cepatnya Jepang itu bersih tapi mahal. Maka si C menjawab dengan watashi mo so omoimasu. Saya rasa juga begitu. Ketika minasan menyetujui atau satu pendapat, ya, ini ketika si C-nya sependapat dengan si B, maka jawabannya adalah watashi mo so omoimasu. Sedangkan si D tidak setuju dengan pendapat dari si B. Dia menjawab dengan saya rasa tidak begitu. Maka jawabannya adalah watashi wa so omoimasen. Omoimasen ini adalah bentuk negatifnya, tidak sependapat. Saya rasa tidak begitu. Watashi wa so omoimasen. Jadi yang ini tidak sependapat. Sedangkan si C sependapat dengan si B. Kalau si D tidak sependapat. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番です。Saya kira saudara Miller sudah tidur. Saya kira saudara Miller sudah tidur. Hai minasan, dojo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, 世界は皆さんはもう寝たと思います。皆さんはもう寝たと思います。次、2番です。Menurut Anda, bahasa Jepang bagaimana? Menurut Anda, bahasa Jepang bagaimana? Dozo, nihongo de katae o kaite kudasai. はい、正解は日本語はどう思いますか？日本語はどう思いますか？Hai, untuk pertanyaan yang kedua, silakan minasan jawab dengan pendapat minasan masing-masing. Minasan do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan subarashii desu ne. Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang berikutnya di pelajaran ke-21. Di sini yang kedua adalah tentang kalimat atau bentuk biasa kemudian disusul dengan partikel to, imas. Oke. Jadi di sini ada dua. Yang pertama tentang kalimat, yang kedua tentang bentuk biasanya. Nah, pola kalimat ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali hal yang diucapkan oleh seseorang. Jadi misalnya ada temannya minasan bercerita kepada minasan. Misalnya dia bercerita bahwa besok dia akan ke Tokyo. Kemudian minasan menceritakan lagi kepada orang ketiga. Jadi minasan menceritakan kembali. Jadi pola kalimat ini adalah digunakan untuk menceritakan hal yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lainnya. Nah, pola kalimat ini mempunyai arti berkata titik-titik atau mengatakan titik-titik. Hai, untuk yang pertama atau yang poin A di sini adalah mengutip kalimat atau ucapan orang lain secara utuh. Maksudnya secara utuh itu apa yang diucapkan orang lain
kita ceritakan kembali secara utuh tanpa ada yang dikurangi. Jadi kita benar-benar copy paste apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut kepada kita. Contoh di sini Rei Ichiban. Sebelum tidur berkata selamat tidur. Bahasa Jepangnya adalah neru mae ni oyasumi nasai to iimasu. Kalimat yang diucapkannya adalah selamat tidur. Oyasumi nasai. Kita benar-benar copy. Ya. Nah, di depan partikel to ini adalah kalimat yang dikutip atau kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Kita lihat Rei Niba. Contoh kalimat yang kedua. Saudara Ayu berkata, besok pergi ke Tokyo. Bahasa Jepangnya adalah Ayu sawa ashita Tokyo e ikimasu to imashita. Hai,皆さん perhatikan. Di sini ada partikel wa. Partikel wa ini adalah menyatakan orang yang ngomongnya. Jadi orang yang ngomong ini adalah si Ayu, saudara Ayu. Saudara Ayu berkata, apa yang diucapkannya? Ashita Tokyo e ikimasu. Jadi kita tidak mengubah apapun. Ayu mengatakan ini. Kemudian to imashita. Kenapa di sini berubah menjadi mashita? Karena Ayunya sudah berkatanya sudah terjadi. Ayunya sudah ngomong. Jadi di sini imashita. Ayu san wa ashita Tokyo e ikimasu to imashita. Kita lihat yang poin B atau yang kedua di sini adalah mengutip kalimat tak langsung. Maksudnya adalah mengutip kalimat tak langsung, nanti menggunakannya adalah bentuk biasa. Jadi di akhirnya itu menggunakan bentuk biasa dan pada poin B ini kita bisa meringkasnya. Kalimat yang diucapkan oleh orang lain itu kita ringkas atau kita kurangi. Tapi poin intinya tetap kita sampaikan. Contohnya, Rei Sambang. Saudara Ayu mengatakan bahwa kemarin pergi ke Jakarta. Kalimat bahasa Jepangnya adalah Ayu san wa kino Jakarta e itta to imashita. Kalian perhatikan sama di sini. Partikel wa ini menyatakan orang yang ngomongnya. Orang yang ngomongnya adalah saudara Ayu. Ayu san wa. Kemudian di sini ada kino Jakarta e itta. Kalian perhatikan itta di sini dari ikimashita, pergi ke Jakarta. Perginya sudah terjadi dan menggunakannya adalah bentuk biasa. Jadinya di sini adalah itta to imashita. Sama di sini imashita karena saudara Ayu sudah mengatakan hal ini. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番です. Saudara Ayu mengatakan bahwa besok tidak libur. Saudara Ayu mengatakan bahwa besok tidak libur. Dozo nihongo de kutae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Ayu-san wa ashita yasumanai to iimashita. Ayu-san wa ashita yasumanai to iimashita. 次、2番です。Orang Jepang sebelum makan mengatakan selamat makan. Orang Jepang sebelum makan mengatakan selamat makan. Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Nihonjin wa gohan o taberu mae ni itadakimasu to iimasu. Nihonjin wa gohan o taberu mae ni itadakimasu to iimasu. Minasan, どうでしたか? できましたか?
Minasan, subarashi desu ne. Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang ketiga di pelajaran ke-21. Oke, pola kalimat yang ketiga di sini ada kata kerja dan juga kata sifat i. Ini menggunakan bentuk biasa. Kemudian untuk kata sifat na dan juga kata benda sebetulnya sama menggunakan bentuk biasa. Tapi untuk kalimat positifnya itu adalah da-nya dihilangkan. Kemudian setelah itu bertemu dengan desho. Jadi kata kerja, kata sifat i ataupun kata sifat na beserta kata benda sebetulnya semuanya menggunakan bentuk biasa. Tapi untuk kata sifat na dan kata benda ini da-nya dihilangkan atau tidak diikutkan, kemudian bertemu dengan desho. Pola kalimat ini sebetulnya adalah kalimat tanya. Jadi di sini nadanya agak sedikit naik. Desho. Kemudian pola kalimat ini adalah digunakan untuk memastikan sesuatu hal atau menegaskan tentang satu hal yang sebenarnya sudah diketahui, tapi kita mencoba menegaskan kembali, memastikan kembali. Pola kalimat ini mempunyai arti titik-titik bukan atau titik-titik kan, seperti itu. Hai, kita lihat rei ichiban. Si A bertanya kepada si B. Besok pergi ke Bali bukan? Ashita Bali iku desho? Perhatikan ini kata kerja dari ikimas. Menggunakan bentuk biasa. Iku desho? Ashita Bali iku desho? Si B menjawab, ya, pergi. Misalnya si B memang beneran pergi ke Bali besok. Hai, ikimasu. Ya, pergi.皆さんperhatikan, meskipun pada saat bertanya menggunakan bentuk biasa iku, tapi pada saat menjawab, jawaban dari si B tetap menggunakan bentuk sopan, yaitu dengan ikimasu. Segi, rei niba, yang kedua. Si A bertanya kepada si B. Saudara Kimura tampan bukan? Kimura-san wa hansamu desho? Nah, perhatikan di sini ada hansamu. Hansamu itu adalah kata sifat na. Sebetulnya kata sifat na bentuk biasanya itu adalah hansamuda. Hansamuda ada da-nya. Tapi kita lihat lagi di rumus bahwa untuk kata sifat na dan kata benda da-nya dihilangkan. Jadi di sini tidak ada da. Jadi langsung Kimura-san wa hansamu desho? Saudara Kimura tampan kan? Jawaban dari si B, misalnya dia tidak tampan. Saudara Kimura tidak tampan. Tidak tampan. Tidak tampan. Bahasa Jepangnya adalah iie hansamu ja arimasen. Lagi-lagi jawabannya menggunakan bentuk sopan, meskipun pada saat kalimat tanya menggunakan bentuk biasa. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban desu. Wasabi tidak enak kan? Wasabi tidak enak kan? Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa wasabi wa oishiku nai desho? Wasabi wa oishiku nai desho? Hai, segi 2番です。Kamu bohong kan? Kamu bohong kan? Dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa anata wa uso desho? Anata wa uso desho?
皆さんどうでしたか？できましたか？皆さん素晴らしいですね。Hai minasan, kita lanjutkan ke pola kalimat yang terakhir. Pola kalimat yang keempat di pelajaran ke-21. Di sini ada kata benda satu, di mana kata benda satunya ini berupa suatu tempat. Kemudian partikel D, kata benda dua, di mana kata benda duanya ini merupakan kata benda aksi. Kemudian ga arimasu. Hai, pola kalimat ini adalah kata benda dua menunjukkan adanya kejadian. Jadi dilakukan atau diadakan pesta ataupun konser ataupun pesta perayaan ataupun misalkan ada kejadian-kejadian lainnya di satu tempat. Jadi di sini kata benda duanya ini berupa satu aksi. Hai, kita lihat Rei Ichiban. Di Jakarta ada konser Iwan Fals. Bahasa Jepangnya adalah Jakarta de Iwan Fals no konsato ga arimasu. Nah, bisa perhatikan Jakarta ini sebagai kata benda satu, kata benda tempat. Kemudian Iwan Fals no konser ini adalah kata benda dua. Bisa perhatikan, meskipun kata kerjanya menggunakan arimas, tapi partikel yang digunakannya adalah partikel D. Bukan menunjukkan adanya benda, tapi arimas di sini menunjukkan adanya kejadian. Adanya kejadian sesuatu di suatu tempat. Jadi arimas ini bukan menunjukkan adanya satu benda saja. Bisa digunakan untuk menunjukkan keadaan atau kejadian di suatu tempat. Jadi di sini menggunakannya adalah partikel D, bukan partikel ni yang minasan sudah pelajari di pelajaran lalu. Kita lanjutkan Rei Niba. Di Kyoto diadakan pesta perayaan Gion. Namanya pesta perayaannya adalah Gion. Hai. Kyoto de Gion Matsuri ga arimasu. Kyoto ini sebagai kata benda satu, sebagai kata benda tempat. Kemudian Gion Matsuri, pesta perayaan Gion, ini sebagai kata benda dua. Jadi di Kyoto diadakan pesta perayaan Gion. Hai minasan, mondai ga arimasu. Chanto kiite kudasai. Di Jakarta diadakan pertandingan sepak bola. Di Jakarta diadakan pertandingan sepak bola. Dozo nihongo de katae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Jakarta de sakkar no siai ga arimasu. Jakarta de sakkar no siai ga arimasu. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, subarashi desu ne. Hai, minasan, kyou wa dai 21課の文法を説明しました。Minasan, wakarimashita ka? Hai, hari ini saya sudah menjelaskan pola kalimat yang ada di pelajaran ke-21. Apakah minasan mengerti? Hai, dozo atarashii reibun o tsukutte kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kiite kudasai. Silakan minasan membuat contoh kalimat yang baru dari pola kalimat yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan, gambatte kudasai. Ja ne!